Persija Jakarta lagi merana. Itu adalah kalimat yang paling pas yang bisa gue sematkan di konten gue kali ini. Kenapa? Karena terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak cerita yang harus kita bahas di sini. Ada tentang evaluasi Thomas Doll, ada tentang preskon yang batal, ada juga tentang statement dari Prapanca yang bilang kalau Thomas Doll belum menyerahkan pemain asing, susunan pemain asing, sedangkan Thomas Doll mengakui kalau dia udah menyerahkan list pemain asingnya. Dan banyak banget yang akan gue sampaikan di video kali ini. Jadi pastikan kalian nonton dari sekarang sampai habis, jangan di skip. Dan pastinya gue minta di like video gue, karena kalau kalian like, video gue jadi lebih menyebar kemana-mana. Yang udah subscribe, pastinya kalian bunyiin loncengnya, supaya kalau gue ngupload, nanti muncul notifikasi di handphone kalian. Gue mau bahas yang pertama, sebelum gue bahas inti permasalahannya. Jadi gue mencoba tes dulu anak-anak Jackmania, gue posting di Instagram gue. Gue bilang lawan Rans, kita akan melawan Rans. Kasih pilihan, gue kasih pilihan di situ. Kalian akan nonton dari rumah atau kalian nonton ke stadion. Beragam jawaban, macam-macam jawabannya. Ada yang bilang di rumah, ada yang bilang sayang duit, ada yang bilang nonton ke stadion. Jadi apapun kondisinya kita tetap support. Dia bilang. Ada yang bilang boykot pertandingan. Oke, gue mau garis bawahi yang boykot pertandingan. Bagi gue gini. Kita harusnya di kondisi sekarang, di kondisi terpuruk ini, harusnya kita memberikan support 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Itu menurut pendapat pribadi gue. Kenapa? Karena dengan kita nggak datang, dengan kita boykot itu artinya kan nggak nonton karena tujuannya kan supaya kita nggak beli tiket supaya Persijanya nggak untung sekalian. Karena ada komen kayak gitu. Gue bilang itu justru akan memperburuk kondisi Persija saat ini. Contoh halnya kayak misalkan ada gosip waktu itu di Indonesia kalau kita akan krisis zaman-zaman Covid, rame-rame orang narik duitnya di bank untuk menyelamatkan diri supaya duitnya nggak hilang gitu. Nah, justru dengan mereka narik duit dari bank itu yang membuat Indonesia ekonominya hancur. Sama halnya dengan Persija. Dengan kita memboikot, kita nggak beli tiket, justru itu yang akan memperburuk ekonomi Persija Jakarta. Kalau Persija kenapa-kenapa, kalau Persija misalkan jadi ekonomi terganggu, yang rugi kita juga sebagai supporter. Kita nggak punya tim kebanggaan yang bisa kita support, misalkan sampai sejauh itu. Jadi justru kita harus support, tadi gue udah bilang, 2-3 kali lipat daripada sebelumnya. Memang permasalahan orang berbeda-beda, ada yang bilang, bang, gue sayang duitnya, mendingan gue buat kebutuhan yang lain. Gue juga nggak bisa menyalahkan itu silahkan aja. Yang penting jangan saling menyalahkan yang datang atau yang nggak datang. Karena banyak banget statement, lo katanya dukung Persija, tapi lo nggak datang ke stadion. Terus ada juga macam-macam hal. Jadi kayak gini, buat gue sering bilang di video gue, lo yang nonton Persija ke stadion, lo luar biasa. Yang lu nonton di rumah pun sama aja, lu juga luar biasa. Doa itu lebih dari segalanya untuk support lu ke Persija Jakarta. Jadi jangan saling menyalahkan. Intinya gue nggak mau ini jadi terpecah antara pendukung yang ke stadion, nanti orang yang ke stadion dia foto-foto, wah dia tampil nih, gue kondisi Persija kayak gini tetap gue dukung. Nanti jadi kesombongan dia. Nanti yang di dalam yang di rumah merasa terkecilkan, padahal sama aja dia juga supporternya Persija Jakarta. Itu yang paling gue hindarin. Jadi apapun kondisinya support. Tapi kalau lu nanya pribadi gue rasanya gue akan mensupport Persija 2-3 kali lipat dari sebelumnya di kondisi Persija yang sedang terpuruk saat ini. Kalau gue milih jalan yang itu. Kalau kalian punya pilihan jalan yang lain, silahkan aja. Gue nggak bisa menyalahkan, dan yang penting kita jangan saling menyalahkan. Oke, yang berikutnya ini juga jadi heboh lagi, ampun gue nggak habis-habis. Presiden kita Prapanca ini dia bikin statement di Bola Sport di salah satu media. Dia bilang kalau Thomas Doll ini belum menyerahkan nama pemain asing yang harus direkrut sama Persija Jakarta. Ini bikin geger lagi. Gue posting juga di Instagram, rame banget ternyata itu tanggapan dari anak-anak Jackmania. Kalimatnya kayak gini, kalimatnya dia bilang, kami masih menunggu, sejauh ini belum ada informasi terkait pemain baru dari pelatih, kata Prapanca saat dihubungi Bola Sport. Bayangin, Prapanca ngomong kalau misalkan si Thomas Doll ini belum menyerahkan list pemain asing yang harus direkrut. Sedangkan Thomas Doll berulang-ulang kali bilang kalau dia udah menyerahkan dan dia udah punya dua pemain yang udah diserahkan ke manajemen untuk diproses.
Di konferensi pers dia ngomong, di mana-mana dia ngomong, bahkan dia pernah ngomong di salah satu konferensi pers, dia bilang minggu ini gue akan rapat dengan Persija dan gue akan bahas tentang pemain asing. Nggak mungkin nggak punya namanya, pasti udah ada. Nggak mungkin Thomas Doll kayak gini, gue pengen pemain asing. Nggak ada kayak gitu. Sekarang mana tahu si presiden klub atau direktur tekniknya atau siapapun itu apa yang Doll butuhkan di lapangan, kan dia nggak tahu. Pasti kan yang tahu itu ya pelatihnya itu sendiri. Dan gue yakin 100% kalau Thomas Doll sudah menyerahkan nama itu, tapi gue nggak tahu nih, selalu ada miskomunikasi di dalam internal Persija Jakarta sendiri. Sama kayak halnya press conference yang sekarang juga, ini kayaknya ada miskomunikasi. Awalnya gue masuk ke sana, awalnya itu diumumin, teman-teman media dikasih kabar, ada grupnya mereka, dibilang kalau kita akan mengadakan press-con, silahkan datang, kita akan mengumumkan beberapa hal. Gua nggak tahu apa yang diumumkannya. Ada yang bilang pemain asing, tapi itu nggak mungkin. Ada yang bilang melepas pemain kita, ada yang mau dipinjemin, ada yang ngambek, ada yang ini, ada yang itu, segala macam. Ini spekulasi dari mana-mana. Tapi yang gue tahu itu ingin mengklarifikasi. Entah apa yang diklarifikasi, tapi tujuannya mengklarifikasi dengan press-con itu. Tapi tiba-tiba batal, langsung batal, dan gue kaget. Makanya tadinya gue mau bikin video ini nunggu itu. Gue atar malam deh, habis press-con-nya Persija, mungkin ada kalimat yang bisa gue bahas, gue akan bahas sama kalian gitu. Tapi ternyata batal, kaget gue. Ya memang berhasil. Ada kabar yang bakal bikin kaget, ternyata bener kaget juga. Dengan pembatalan ini gue jadi kaget gitu. Jadi miskomunikasi. Mungkin ada perbedaan pendapat tentang statement yang akan disampaikan. Mungkin Prapanca pengen yang ngomong begini, Ganesha pengen ngomong begini, Pak Ambodo pengen ngomong begini. Mungkin ada permasalahan di situ yang akhirnya presscon ini jadi dibatalin. Oke? Heran, miskomunikasi. Lagi-lagi miskomunikasi. Oke. Terus sedikit Thomas Doll yang nggak kelihatan di lapangan latihan. Banyak yang nanya, wah, lagi suram-suramnya kondisi, Doll nggak kelihatan di lapangan latihan. Ternyata nggak. Lo tenang aja, nggak ada apa-apa. Dia cuma lagi kurang enak badan, lagi sakit, jadi dia nggak bisa ikut latihan mimpin anak-anak pemain Persija Jakarta. Jadi nggak ada apa-apa, bukan dia ngambek, dia pengen balik ke Jerman, terus dia pengen keluar. Nggak. Dia masih profesional, dia masih menghormati kontraknya, dan dia masih di Persija, dipastikan itu. Dan ya dia memang kurang sehat aja, informasinya kayak gitu. Jadi nanti juga dia bakal ngelatih Persija lagi kok ke lapangan latihan. Oke, ini yang paling menarik. Ini yang intinya dari pembahasan gue adalah evaluasi terhadap Thomas Doll. Oke. Dari 15 pertandingan yang sudah dijalani, Persija baru meraih 4 kemenangan. Memang 8 imbang dan 3 kekalahan. Rekor yang kurang bagus dari Persija Jakarta, dan ini tentu nggak bisa menyalahkan satu atau dua pihak aja. Jadi kayak gini. Gue terkesannya ini kayak mencari kambing hitam, mencari pembelaan, dan mengorbankan satu pihak untuk semacam kayak cuci tangan gitu. Jadi Thomas Doll lah mungkin yang dikorbankan. Kenapa? Karena ini rame banget. Kalau ada kalimat Thomas Doll akan dievaluasi, gue bacakan dulu di sini tentang beritanya dari Bola Sport juga. Ini kalimat dari Pak Prapanca juga. Seringnya Persija mendapatkan hasil imbang berdampak ke masa depan Thomas Doll. Judulnya kayak gitu. Kata Prapanca, ada penilaian yang harus didapatkan oleh Thomas Doll, namun tampaknya posisi Thomas Doll masih aman hingga Liga 1 2023 dan 2024 selesai. Jadi masih aman sampai Liga ini selesai. Kami ada standar indikator kinerja utama, atau dalam kurungnya KPI, gue nggak tahu tuh, untuk Thomas Doll. Oke? Kami masih menunggu sampai akhir musim, kata Prapanca saat dihubungi Bola Sport. Jadi Thomas Doll ditunggu sampai akhir musim, dilihat kinerjanya, kalau misalkan kurang bagus akan dievaluasi. Gue nggak tahu evaluasinya apa. Evaluasinya itu dikeluarkan dari Persija atau kayak gimana. Oke, yang tadi gue dibilang, ini sama aja cuci tangan dan mencari kambing hitam untuk disalahkan, ini untuk pembelaan dirinya. Harusnya kalau mau dievaluasi semua, nggak bisa cuman pelatih. Evaluasi pelatih silahkan, evaluasi pemain juga, evaluasi officialnya juga, evaluasi manajemennya juga. Semua harus adil, semua harus dievaluasi, dicari siapa dan apa penyebab Persija performanya kayak gini. Kalau cuman pelatih, nggak bisa. Karena apa? Karena pelatih sekelas Sintayong aja, pelatih timnas kita, dia sampai minta ke PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan
untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Karena apa? Bukan karena si Sintayongnya kualitasnya nggak bagus. Tentu Sintayong kualitasnya bagus banget. Tapi bagi dia nggak akan bisa menjalankan misinya kalau pemainnya di level ini. Makanya dia minta tambahan pemain yang levelnya lebih bagus lagi. Bukan berarti Sintayong jelek. Sama halnya dengan Thomas Doll. Thomas Doll diminta masuk ke Champion Series 4 besar, ditargetkan untuk juara, tapi dikasih pemain yang nggak ada strikernya gitu. Dikasih tim yang pemainnya nggak ada strikernya. Persija pemainnya bagus-bagus nggak? Bagus-bagus. Dari kiper, dari back, dari tengah itu udah bagus-bagus semua. Di strikernya kita nggak ada. Di strikernya kita kesulitan. Apa yang lu harapkan dari seorang pelatih untuk menciptakan banyak gol ketika lu nggak punya striker? Bayangin, Thomas Doll sampai meracik strategi pasang false 9 2, Rio dan Rico Simanjuntak, dan Gayos yang dia harusnya agak bertahan di depan. Karena apa? Karena nggak ada striker. Lu nggak bisa evaluasi dia, lu nggak bisa kasih target dia sebelum kemauan dia diikutin dulu. Jadi, ikutin kemauan Thomas Doll, dilihat. Kalau udah sesuai kemauan dia, ternyata jelek, silahkan dievaluasi. Dan yang mengevaluasinya ini harus lebih hebat dari si Thomas Doll. Karena apa? Karena orang yang dievaluasi, orang yang mengevaluasi harus lebih pintar daripada yang dievaluasi. Itu udah harus. Nah, ada yang bilang kayak gini, Bang, perasaan nggak ada deh pelatih mengevaluasi manajemen. Kok lu bilang semua harus dievaluasi? Gue bilang memang nggak kayak gitu. Pelatih dievaluasi sama manajemen dievaluasi sama yang tinggi lagi levelnya di atasnya dia. Siapa? Owner klub, pemilik klub. Ada jajarannya di situ. Dia yang harus mengevaluasi kinerja manajemen ini untuk mengelola Persija Jakarta. Pemain siapa yang mengevaluasi? Ya pelatih. Pelatih dievaluasinya sama siapa? Sama manajemen. Manajemen dievaluasi sama siapa? Sama yang punya. Lo tau sendiri yang punya siapa. Harusnya kayak gitu. Dilihat, kok Persija kayak gini? Penyakitnya apa gitu. Jadi, jangan menyalahkan pemain doang. Jangan menyalahkan pelatih doang. Yang harus disalahkan semuanya. Officialnya, manajemennya, pemainnya, pelatihnya silahkan aja. Tapi adil. Adil. Jangan lagi-lagi, Indonesia demen banget. Dikit-dikit pecat pelatih, dikit-dikit pecat pelatih. Dia nggak pernah ngeliat kalau pemainnya udah bagus apa belum gitu. Nah, harusnya kalau mengevaluasi semua. Itu suara gue semoga didengar gitu. Bagi gue, jangan saat ini nih saatnya kita introspeksi bareng, saatnya kita membenahi bareng, kita berjuang bersama. Jangan cari kambing hitam untuk menyelamatkan diri. Kalau misalkan kayak sekarang Thomas Doll akan dievaluasi, kesannya menjatuhkan semua kesalahan ke Thomas Doll. Kalau gue ngelihat kesannya seperti itu. Jadi terakhir yang gue bilang, kalau mau dievaluasi oke, tapi semuanya, jangan cuman pelatihnya aja. Karena bisa jadi kesalahan bukan di pelatih, bukan di pemain, tapi kesalahan itu ada di manajemen. Ada kemungkinan. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.